Di sebuah kampung kecil di pinggiran Yogyakarta, tinggal seorang perempuan paruh baya bernama Burini. Rumahnya sederhana, berdindingkan anyaman bambu yang mulai lapuk dimakan usia. Atap sengnya sudah berkarat, dan ketika hujan deras turun, beberapa tetesan air merembes masuk ke ruang tamu yang juga menjadi kamar tidur. Burini adalah seorang janda. Suaminya meninggal 10 tahun lalu karena sakit paru-paru. Sejak saat itu, ia membesarkan anak semata wayangnya, Arif, sendirian. Sayangnya, Arif pergi merantau ke Kalimantan 3 tahun lalu dan belum pernah kembali. Kabar terakhir hanya lewat sepucuk surat dan kiriman uang seadanya. Meski rindu menggebu, Burini tak pernah mengeluh. Baginya, asal Arif sehat dan bisa hidup layak, itu sudah cukup. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Burini sudah sibuk di dapur. Kompor minyak tanah menyala redup, memanaskan wajan besar untuk menggoreng tempe, tahu isi, pisang, dan bakwan. Semuanya ia buat sendiri. Tangannya cekatan, meski usia tak lagi muda. Ia punya resep sendiri yang diwarisi dari ibunya, dan itu yang membuat gorengannya digemari warga kampung. Gorengan Burini paling gurih, nggak pernah berubah rasanya, kata Pak Darto, tetangga sebelah rumah yang hampir tiap sore membeli 2 tahu isi dan 1 bakwan. Setelah gorengan siap, Burini akan menaikkan kotak kayu besar ke sepeda tuanya. Di dalam kotak itulah seluruh dagangannya tertata rapi. Ia menaruh lep kain bersih di atasnya, lalu mengayuh sepeda berkeliling kampung, menyapa satu persatu pelanggan sambil tersenyum. Wajahnya selalu ramah. Bahkan saat lelah atau dagangan belum laku, senyum itu tak pernah pudar. "Pagi Burini," sapa ibu-ibu yang duduk di warung depan rumahnya. "Pagi, Bu. Mau gorengan hangat?" "Nggih." Itulah Burini, perempuan yang selalu punya energi untuk ramah pada siapa saja. Meskipun hidupnya sederhana, ia punya martabat dan semangat hidup yang tak semua orang punya. Ia tidak pernah mengeluh tentang cuaca panas atau hujan, bahkan ketika dagangannya tak laku dan harus dibawa pulang. Kadang, gorengan sisa ia bagikan ke anak-anak kecil di kampung. Tetangganya mengenal Burini bukan hanya sebagai penjual gorengan, tapi juga sebagai orang yang tidak pernah menolak permintaan tolong. Pernah suatu malam, Bu Narti mengetuk pintunya karena anaknya sakit dan tidak punya uang untuk beli obat. Burini langsung membuka celengan tanah liatnya dan menyerahkan uang tanpa banyak tanya. "Kalau buat bantu orang sakit, insya Allah diganti sama Tuhan," katanya. Burini tinggal sendirian di rumah kecilnya. Setiap malam, ia mengaji pelan-pelan atau menulis catatan keuangan di buku tulis bekas milik Arif. Ia menghitung hasil jualan hari itu, berapa yang harus disimpan untuk modal besok, dan berapa yang bisa ia tabung, walau seringkali yang ditabung hanya Rp5.000. Tapi Burini tidak pernah merasa miskin. Ia tidak punya utang, makan seadanya tapi cukup, dan tidur nyenyak tanpa gelisah. Kebahagiaannya sederhana, melihat orang-orang di kampung tersenyum karena gorengannya, atau sekadar mendengar kabar baik dari tetangganya. Lingkungan tempat tinggal Burini bukan kampung mewah. Jalanannya sempit dan sebagian belum beraspal. Tapi kehangatan warganya membuat kampung itu terasa seperti rumah besar. Anak-anak bermain petak umpet di sore hari, bapak-bapak duduk di pos ronda membicarakan harga cabai, dan ibu-ibu menjemur pakaian sambil mengobrol soal resep masakan. Di tengah kehidupan yang penuh keterbatasan itu, Burini menjadi semacam pilar. Ia bukan tokoh penting, bukan orang kaya, tapi kehadirannya memberi warna tersendiri bagi kampung. Ia dikenal karena konsistensinya, kesabarannya, dan sikapnya yang selalu ingin menolong meski dirinya sendiri sering kekurangan. Ada satu hal yang jarang orang tahu, setiap malam Jumat, Burini selalu berdoa khusus. Ia duduk bersila di atas tikar usang, menengadahkan tangan, dan berdoa agar diberi rezeki cukup untuk membantu orang lain. Baginya, hidup bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal memberi. Burini tidak punya banyak harta, tapi ia punya kekayaan yang lebih penting, hati yang tulus. Kisahnya belum banyak yang tahu. Tak ada kamera yang merekam perjuangannya, tak ada media yang menulis tentangnya. Tapi hari demi hari, langkahnya yang sederhana menyusuri gang-gang kampung dengan sepeda tua dan kotak kayu gorengan itu adalah cermin dari ketabahan sejati. Hidup Burini tak istimewa di mata dunia. Tapi bagi orang-orang di sekitarnya, ia adalah cahaya kecil yang menyala di tengah gelapnya kesulitan hidup. Dan tanpa ia sadari, kisah sederhana itu sedang menunggu untuk ditemukan oleh dunia. Pukul 4 pagi, kampung masih gelap dan sepi.
Udara dingin menusuk tulang, dan embun menempel di dedaunan. Di rumah kecil di ujung gang, lampu minyak menyala redup. Disitulah Burini memulai harinya. Dengan mata masih sembab karena kurang tidur, Burini bangkit dari tikar. Ia tidak punya kasur empuk, hanya alas tipis yang sudah bertahun-tahun menemani malam-malam panjangnya. Ia mencuci muka dengan air sumur yang dinginnya seperti es, lalu masuk ke dapur untuk mulai memasak gorengan. Rutinitasnya tidak berubah sejak 10 tahun terakhir. Tempe yang dibeli kemarin diiris tipis, dibumbui dengan bawang putih dan ketumbar. Tahu direndam sebentar, lalu diisi tumisan wortel dan kol. Pisang kepok dipotong-potong dan digulingkan dalam adonan tepung. Tiap suara letupan minyak di wajan adalah irama perjuangan. Tangannya terus bekerja meski kulitnya mulai keriput. Setiap keping gorengan yang selesai dimasak ditiriskan di atas kertas bekas, lalu ditata rapi dalam kotak kayu besar. Pukul 6 pagi, setelah sholat subuh, Burini mendorong sepedanya keluar rumah. Sepeda tua itu sudah karatan dan beberapa kali rantainya lepas, tapi Burini selalu bisa memperbaikinya sendiri dengan alat seadanya. Ia berkeliling kampung, kadang sampai kampung sebelah, menempuh jalan berbatu dan menanjak. Tidak semua orang membeli. Kadang ada yang hanya tersenyum, kadang ada yang menawar terlalu murah. Tapi Burini tidak pernah marah. Ia percaya, setiap orang punya kesulitan masing-masing. Ada hari-hari ketika gorengannya tidak habis terjual. Kalau sudah begitu, ia bungkus sisa dagangan dan memberikannya ke anak-anak kecil yang bermain di lapangan. Kadang ia simpan untuk makan malam. Tidak pernah ia buang makanan. Setiap sore, Burini pulang dengan sepeda yang bunyinya menderit. Ia duduk sebentar di depan rumah, mengelap keringat, lalu membuka buku catatan kecil. Di situ ia menulis, hari ini, terjual 52 gorengan. Uang masuk, Rp26.000, modal, Rp15.000, untung bersih, Rp11.000. Dari Rp11.000 itu, ia sisihkan Rp2.000 untuk tabungan. Sisanya untuk beli beras, minyak goreng, dan sedikit lauk. Kalau ada lebih, ia akan simpan dalam kaleng kecil yang dikubur di bawah lemari. Ia tidak punya rekening bank. Semua uang disimpan secara tradisional. Terkadang, tetangga datang untuk utang. 5.000, 10.000, untuk beli susu atau bayar listrik. Burini tak pernah menolak. Ia tahu rasanya kesulitan. Baginya, kalau bisa membantu, mengapa tidak? Burini, nanti saya bayar ya, minggu depan pas gajian suami. Iya, Bu. Nggak usah dipikirin. Yang penting anaknya sehat. Tak jarang, Burini pulang dengan kaki pegal dan punggung nyeri. Tapi ia tetap bersyukur. Baginya, bisa bekerja dan tidak merepotkan orang lain adalah nikmat yang besar. Kadang, saat ia duduk sendiri di malam hari, ia memandangi foto Arif yang tertempel di dinding. Foto anak semata wayangnya saat SMA, mengenakan seragam putih abu-abu dengan senyum malu-malu. Ya Allah, semoga Arif baik-baik saja di sana, gumamnya. Meski hidup sederhana, Burini selalu menyisihkan uang untuk mengirim paket kecil ke Kalimantan. Berisi makanan ringan, sarung, dan surat pendek yang ditulis dengan tulisan tangan rapi. Kadang surat itu hanya berisi doa dan cerita singkat tentang kampung. Hidupnya adalah serangkaian keputusan kecil yang penuh perhitungan. Ia tahu setiap rupiah punya arti. Tapi ia juga tahu bahwa memberi bukan tentang berapa banyak yang dimiliki, tapi tentang keikhlasan. Pernah suatu hari hujan deras mengguyur kampung. Jalanan becek dan licin. Tapi Burini tetap keluar membawa sepedanya, memakai jas hujan plastik tipis dan menutupi gorengan dengan payung. Bu, hendak usah jualan dulu, bahaya loh, kata Pak RT. Nggih, Pak. Tapi saya sudah janji ke Bu Siti mau bawakan pisang goreng buat anaknya yang ulang tahun. Begitulah Burini. Sekali janji, ia tepati. Sekali bilang iya, ia usahakan. Bagi orang lain mungkin jualan gorengan tampak sepele. Tapi bagi Burini, itu adalah amanah. Ia tahu hidup tidak mudah. Tapi ia tidak pernah berharap hidup menjadi mudah. Ia hanya ingin hidup dengan jujur, bekerja keras, dan bisa memberi manfaat. Dan di tengah kerasnya hidup, Burini tetap menjadi pribadi yang lembut. Ia tidak menyalahkan keadaan. Tidak mengeluh soal harga minyak yang naik. Tidak iri pada tetangga yang rumahnya baru direnovasi. Yang ia tahu, setiap pagi adalah kesempatan baru. Setiap gorengan yang laku adalah rezeki. Setiap senyuman dari pembeli adalah semangat baru. Tanpa sadar,
Perjuangannya yang pelan tapi konsisten itu sedang membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penghasilan harian. Ia sedang membangun harapan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Dan dari dapur kecil dengan kompor minyak tanah itulah, perjuangan besar seorang Burini terus bergulir. Hari demi hari, tanpa jeda, tanpa pamrih. Musim kemarau datang lebih panjang tahun itu. Daun-daun jati berguguran, tanah memucat dan mengeras, dan udara siang hari terasa seperti menyengat kulit. Tapi seperti biasa, Burini tetap berkeliling dengan sepeda tuanya, menjajakan gorengan dari kampung ke kampung. Pada suatu siang yang terik, ketika Burini baru saja berhenti di sebuah gang kecil dekat lapangan, ia melihat dua anak kecil duduk di bawah pohon randu yang rindang. Mereka tampak memandangi gorengan di kotaknya, tapi tidak mendekat. Salah satu dari mereka, seorang anak perempuan berambut pendek dan pipi tirus, menunduk sambil memegang perutnya. Burini memperhatikan mereka dengan seksama. Ia menurunkan sepedanya, lalu mendekat. "Nak, kalian lapar?" tanyanya lembut. Anak laki-laki yang lebih kecil, dengan rambut kering dan kaki kurus, hanya mengangguk pelan. Mereka tampak malu dan tidak berani menjawab. Burini membuka kotaknya dan mengambil 2 tahu isi dan 1 pisang goreng, lalu memberikannya pada mereka tanpa berkata apa-apa. Anak perempuan itu akhirnya menatapnya, matanya besar dan basah. "Bu, kami nggak punya uang," katanya lirih. "Ibu tahu. Ini bukan jualan, ini buat kalian makan," jawab Burini sambil tersenyum. Itulah awal pertemuan Burini dengan Rani dan Adi. 2 kakak beradik yatim piatu yang tinggal di rumah semi permanen di pinggiran kampung. Ayah mereka meninggal karena kecelakaan kerja, dan ibunya menyusul beberapa bulan kemudian karena sakit. Sejak itu, mereka tinggal bersama bibinya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kehidupan mereka sangat sederhana. Rani, yang waktu itu baru kelas 4 SD, harus bangun pagi-pagi untuk membantu memasak nasi, mencuci baju, dan menyiapkan keperluan adiknya. Sementara Adi yang baru masuk TK, sering datang ke sekolah tanpa bekal dan sepatu. Burini mulai memperhatikan mereka. Setiap kali lewat rumah mereka, ia selalu menyelipkan beberapa gorengan atau nasi bungkus kecil yang ia buat dari sisa bahan dagangan. Lama-kelamaan, ia mulai sering berbincang dengan Rani. Anak itu pintar dan sopan. Meski usianya masih kecil, cara bicaranya seperti orang dewasa. Suaranya pelan, tapi matanya menunjukkan keteguhan yang tidak biasa. "Bu, Rani pengen terus sekolah, walau kadang nggak punya uang buat beli buku," kata Rani suatu sore ketika Burini mengajaknya duduk di teras kecil rumahnya. "Insya Allah, nak. Yang penting semangat dulu, ya. Urusan uang, nanti ibu pikirkan," jawab Burini. Hari-hari berikutnya, Burini mulai menyisihkan uang lebih banyak dari penghasilannya. Meski hanya 2 atau 3 ribu per hari, ia kumpulkan dalam amplop terpisah. Ia menulis di bagian luar amplop, "Untuk anak-anak." Warga kampung mulai menyadari kedekatan Burini dengan Rani dan Adi. Ada yang memuji, ada pula yang bertanya-tanya. "Burini kok repot-repot banget sih? Hidup sendiri aja susah," kata Bu Ida, tetangganya. "Rezeki itu bukan cuma buat diri sendiri, Bu. Kadang Tuhan kasih kita lebih supaya bisa dibagi," jawab Burini ringan. Minggu-minggu berlalu. Rani mulai rajin datang ke rumah Burini setiap sore. Ia membantu membungkus gorengan, menyapu halaman, dan kadang ikut menuliskan catatan penjualan. Adi sering bermain di bawah pohon jambu, menggambar di atas tanah dengan ranting kayu. Suatu hari, ketika Burini hendak tidur, ia menatap atap rumah yang bolong dan mendengar suara tikus di loteng. Tapi hatinya hangat. Ia tidak merasa sendiri lagi. Rani dan Adi seperti menjadi cucu angkat yang mengisi kesepian rumahnya. Hubungan mereka semakin erat. Burini mengajarkan Rani cara menghitung uang, cara membuat adonan tepung, dan cara mengatur waktu agar bisa tetap belajar meski harus membantu keluarga. "Pendidikan itu penting, Enduk," kata Burini suatu malam. "Biar hidup kita susah, tapi kalau punya ilmu, kita bisa bangkit." Rani mengangguk sambil mencatat sesuatu di buku bekas milik Burini. Tak lama kemudian, Rani mendapat peringkat pertama di sekolah. Ia membawa pulang piala kecil dari lomba membaca puisi. Ia langsung berlari ke rumah Burini. "Bu, Rani juara!" Wajah Burini berseri-seri. Ia peluk Rani erat, lalu membuka kaleng simpanannya dan membelikan es lilin di warung depan. "Cuma bisa traktir ini, ya. Tapi ibu bangga sekali.
Hari-hari berjalan dengan cepat. Rani tumbuh menjadi anak yang semakin cerdas dan mandiri. Adi juga mulai bisa membaca dan menulis berkat bantuan Rani dan sesekali Burini. Suatu malam Jumat, Burini berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tidak lagi hanya meminta rezeki untuk dirinya, tapi juga untuk Rani dan Adi. Ia berdoa agar mereka sehat, bisa sekolah sampai tinggi, dan tumbuh menjadi orang baik. Tak lama kemudian, Rani membawa dua temannya ke rumah Burini. Namanya Wati dan Hasan. Keduanya juga yatim piatu, tinggal di gang sempit di belakang musala kampung. Bu, Wati dan Hasan gak punya buku. Boleh mereka belajar di sini? Boleh, Nduk. Rumah ini rumah kalian juga. Sejak saat itu, setiap sore rumah Burini berubah seperti tempat belajar kecil. Ia menggelar tikar di ruang depan, meminjam papan tulis kecil dari sekolah, dan membiarkan anak-anak itu belajar bersama. Kadang mereka membawa tugas sekolah, kadang hanya mengerjakan soal latihan atau membaca buku cerita. Burini tak selalu bisa membantu pelajaran mereka, tapi ia menyediakan tempat, cahaya, dan semangat. Itu sudah cukup bagi anak-anak itu untuk merasa dihargai. Pelan-pelan, lingkungan kampung pun ikut melihat perubahan itu. Anak-anak yatim yang dulu tampak suram dan pendiam, kini menjadi lebih ceria dan percaya diri. Burini tidak berniat menjadi guru, apalagi pahlawan. Ia hanya ingin membuat mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Dan dari sepeda tuanya yang berderit, dari gorengan yang digoreng dengan cinta, dari uang receh yang disisihkan sedikit demi sedikit, Burini mulai membangun sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, harapan. Tak ada upacara, tak ada pengakuan. Tapi anak-anak itu mulai bermimpi. Mulai membayangkan bahwa suatu hari, mereka bisa kuliah, bekerja, dan membantu orang lain. Semua itu berawal dari seorang penjual gorengan keliling yang tak pernah lelah memberi. Hari demi hari, kampung itu berubah. Bukan karena proyek besar atau bantuan dari pemerintah, tapi karena satu orang yang memilih untuk peduli. Dan Burini, yang hanya ingin hidup sederhana, kini tak lagi sendiri. Ia telah menjadi ibu angkat bagi anak-anak yang kehilangan arah, menjadi pelita kecil di sudut kampung yang gelap. Tanpa sadar, ia telah menanam benih kebaikan yang akan tumbuh dan berkembang, jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Kisah itu masih berlanjut. Tapi satu hal pasti, sejak pertemuan pertamanya dengan Rani dan Adi, hidup Burini tidak pernah lagi sama. Sejak mengenal Rani dan Adi, dunia Burini seolah bertambah luas. Tidak hanya tentang gorengan dan penghasilan harian, tapi tentang tawa anak-anak di ruang tamunya, tentang semangat mereka belajar, dan tentang harapan yang tumbuh di mata-mata kecil yang dulu kehilangan arah. Hari-hari Burini kini tak lagi sepi. Sepulang jualan, ia disambut suara anak-anak yang sedang membaca, tertawa, atau kadang berebut pensil warna. Ruang tamu sempitnya yang dulu hanya berisi kursi tua dan kalender dinding kini berubah menjadi tempat belajar sederhana. Namun di balik keceriaan itu, ada kegelisahan yang mulai tumbuh di hati Burini. Ia tahu, membantu anak-anak itu bukan soal memberi makanan sisa atau tempat untuk belajar saja. Mereka butuh lebih. Buku, alat tulis, seragam, bahkan biaya sekolah. Dan itu tidak sedikit. Suatu malam, saat menghitung uang hasil jualan, Burini menarik napas panjang. Ia memandangi dua amplop yang sudah usang, satu untuk kebutuhan harian, satu lagi bertuliskan, tabungan Arif. Amplop itu sudah lama tak terisi. Sejak Arif berhenti mengirim kabar, Burini menyisihkan uang untuk jaga-jaga jika Arif pulang mendadak. Tapi malam itu, setelah memandangi foto Arif beberapa lama, ia mengambil keputusan. Ia membuka amplop itu dan memindahkan isinya ke amplop ketiga yang baru saja ia buat. Tulisannya, pendidikan anak-anak. Esoknya, Burini membeli 2 buku tulis, 1 kotak pensil warna, dan 1 set seragam bekas dari pasar loak. Ia mencuci dan menyetrikanya dengan hati-hati, lalu menyerahkannya kepada Rani dan Adi. "Bu, ini buat kami." Tanya Rani tak percaya. "Iya, Nduk. Nggak baru, tapi masih bagus. Pakai yang rapi, ya. Biar tambah semangat belajarnya." Rani memeluk Burini. Tak banyak kata, tapi pelukannya hangat dan penuh rasa terima kasih. Kabar tentang kebaikan Burini pelan-pelan menyebar. Beberapa ibu-ibu kampung mulai menitipkan buku bekas, baju layak pakai, bahkan ada yang menyumbang 1 dus pensil. Burini tidak meminta, tapi mereka tahu bahwa tangan-tangan kecil itu butuh bantuan.
Hari Minggu, yang biasanya Burini pakai untuk istirahat, kini jadi hari penuh kegiatan. Ia dan anak-anak membersihkan rumah, menata rak buku dari kardus bekas, dan membuat jadwal belajar sederhana. Setiap sore, 2 jam belajar, setelah itu boleh main, katanya sambil menulis di papan kecil. Anak-anak mematuhinya. Mereka belajar membaca, berhitung, bahkan sesekali menulis surat yang akan dikirim ke sekolah untuk lomba. Burini yang hanya lulus SMP, tetap berusaha membantu semampunya. Sisanya, ia serahkan pada semangat anak-anak itu. Terkadang, ia merasa tidak cukup pintar untuk jadi pengajar. Tapi ketika melihat Rani menjelaskan soal matematika ke Adi, atau melihat Hasan membaca cerita rakyat keras-keras, ia tahu, ia tidak perlu jadi guru untuk menjadi pembimbing. Setiap malam, Burini duduk di bawah lampu petromak, menulis catatan harian kecil. Senin, Rani belajar menulis puisi. Wati sudah bisa baca 1 halaman tanpa terbata. Hasan mulai suka berhitung. Hati ibu penuh syukur. Dari hari ke hari, semakin banyak anak yang datang. Kadang membawa buku robek, kadang hanya duduk diam mendengarkan. Ada yang malu-malu, ada yang ribut. Tapi semuanya diterima dengan tangan terbuka. Suatu sore, Pak Lurah datang ke rumah Burini. "Burini, saya dengar ibu bikin semacam tempat belajar." "Ah, endak besar, Pak. Cuma bantu anak-anak yang kesulitan belajar. Di rumah saja." "Luar biasa. Kalau butuh papan tulis, saya bisa bantu, ya." Dari situlah, perubahan kecil itu mendapat dukungan yang lebih luas. Sebuah papan tulis bekas dari balai desa dibawa ke rumah Burini. Tetangga yang punya mesin fotokopi mulai menawarkan mencetak soal-soal latihan. Bahkan, guru SD tempat Rani belajar sesekali mampir untuk mengajar sukarela. Burini tak pernah membayangkan semua ini. Ia hanya seorang penjual gorengan. Tapi hatinya yang terbuka telah membuka banyak pintu. Tapi tentu, jalan ini tidak selalu mulus. Suatu hari, uang hasil jualan hilang. Entah jatuh di jalan atau tertinggal di tempat pembeli. Burini panik. Hari itu seharusnya ia membeli beras dan minyak goreng untuk 3 hari ke depan. Ia duduk lama di depan rumah, memandangi jalan yang sepi. Rani duduk di sampingnya. "Bu, uangnya hilang, ya?" "Iya," enduk. "Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti ada gantinya." Sore itu, tanpa diminta, anak-anak datang membawa makanan dari rumah masing-masing. Ada nasi bungkus, ada tempe goreng, ada sayur lodeh. Mereka tahu Burini sedang kesulitan, dan mereka ingin membalas kebaikan yang telah mereka terima. Burini menangis malam itu. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena menyadari, ia tidak lagi sendirian. Apa yang dulu ia lakukan diam-diam, kini menjadi gerakan kecil di kampung. Bukan hanya soal belajar, tapi soal kebersamaan, saling peduli, dan rasa percaya. Burini belajar satu hal penting, berbagi bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi tentang bagaimana hati kita bersedia membuka ruang untuk orang lain. Dan ruang yang Burini buka kini makin luas. Bukan hanya untuk Rani dan Adi, tapi untuk puluhan anak yang butuh tempat aman, sedikit perhatian, dan kepercayaan bahwa mereka berharga. Dari seorang janda yang hidup dalam kesederhanaan, Burini telah menjelma menjadi penggerak kecil yang menyalakan lentera harapan. Dan kampung itu, yang dulu hanya dikenal karena kesederhanaannya, kini mulai dikenal karena semangat kebersamaan yang lahir dari satu hati yang bersedia berbagi. Burini tidak tahu kemana semua ini akan mengarah. Tapi ia tahu satu hal, ia akan terus berjalan, terus berbagi, meski hanya dengan sepotong gorengan dan secangkir air hangat. Karena terkadang, kebaikan tidak butuh panggung besar. Cukup satu hati yang tulus, dan dunia akan mulai berubah sedikit demi sedikit. Waktu berlalu cepat. Rani kini duduk di bangku SMP kelas 3. Usianya baru 14 tahun, tapi pemikirannya jauh lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Sejak kecil ia belajar hidup dalam kekurangan. Tapi kekurangan itu tidak membuatnya lemah, justru menumbuhkan kekuatan dan ketabahan yang luar biasa. Di antara semua anak yang datang belajar ke rumah Burini, Rani memang berbeda. Ia tekun, cerdas, dan haus akan ilmu. Setiap kali diberi buku, ia akan membacanya sampai habis. Kalau menemukan kata yang tidak dimengerti, ia mencatatnya, lalu bertanya pada guru di sekolah atau Burini. Burini tahu, anak ini istimewa. Bukan karena nilainya yang selalu tinggi, tapi karena semangatnya yang tak pernah padam.
Saat teman-temannya mulai lelah belajar karena harus membantu orang tua, Rani justru menjadikan keterbatasan sebagai bahan bakar untuk maju. Bu, Rani pengen masuk SMA negeri. Tapi harus ikut tes, dan buku pelajarannya mahal, ucap Rani suatu malam sambil memegang map lusuh berisi fotokopi soal-soal latihan. Bu Rini menatapnya lekat-lekat. Mata anak itu tidak bergetar sedikit pun. Tegas, penuh tekad. Enduk, selama kamu semangat, Ibu akan dukung. Kita usaha sama-sama, ya, kata Bu Rini, menepuk bahunya. Sejak saat itu, hari-hari Rani diisi dengan belajar lebih giat. Ia mengurangi waktu bermain, memperbanyak membaca, dan mulai mengikuti bimbingan belajar gratis yang diadakan oleh mahasiswa dari kota setiap hari Sabtu. Bu Rini pun tidak tinggal diam. Ia mulai bangun lebih pagi, memperbanyak jumlah gorengan, dan menambah rute jualannya. Dari sebelumnya hanya 2 kampung, kini ia menjangkau hingga ke pasar tradisional yang jaraknya 3 km dari rumah. Kenapa jauh-jauh, Bu? Tanya tetangganya. Biar bisa nambah tabungan buat Rani. Anak ini harus sekolah tinggi, jawab Bu Rini mantap. Mendengar itu, Rani menangis diam-diam di malam hari. Ia tahu betapa lelahnya Bu Rini setiap pulang dari jualan. Tapi tidak ada keluhan, hanya senyum dan tawa kecil saat melihatnya belajar. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Rani membantu Bu Rini menggoreng tempe dan mengisi kotak dagangan. Ia tidak pernah malu. Justru merasa bangga bisa membantu orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak ada Bu Rini, mungkin saya sudah putus sekolah sejak SD, katanya pada temannya di sekolah. Perlahan, perjuangan Rani mulai membuahkan hasil. Nilai-nilainya naik, dan ia masuk 3 besar di kelas. Guru-gurunya mulai memperhatikannya, bahkan salah satu guru bahasa Indonesia memberikannya buku sastra bekas. Coba baca ini, Rani. Kalau kamu suka, nanti saya pinjamkan lagi, kata Bu Endang, guru favoritnya. Rani membaca buku itu berulang-ulang. Judulnya, Laskar Pelangi. Kisah anak-anak dari keluarga miskin yang berjuang mendapatkan pendidikan. Ia merasa seperti bercermin. Setiap malam, ia menceritakan isi buku itu pada Bu Rini, lengkap dengan penjiwaan tokoh-tokohnya. Bu Rini mendengarkan sambil tersenyum, walau kadang tak sepenuhnya mengerti alur cerita. Yang ia pahami, anak ini punya impian besar. Dan sebagai orang tua angkat, tugasnya adalah menjaga agar impian itu tidak padam. Menjelang akhir semester, sekolah mengadakan tryout ujian masuk SMA negeri. Rani mendapatkan nilai tertinggi di seluruh angkatan. Guru-guru memujinya, teman-teman memberinya selamat, tapi ia tetap rendah hati. Semua ini karena doa Bu Rini, ucapnya lirih. Sore itu, Bu Rini membawa Rani ke warung kecil dan membelikannya semangkuk mie ayam. Hadiah buat kamu, nak. Ibu nggak bisa kasih emas atau sepeda, tapi mie ayam ini semoga cukup mewakili rasa bangga ibu. Rani tertawa dan mengangguk. 1 mangkuk mie ayam terasa lebih mewah daripada hadiah apapun di dunia. Di tengah kebahagiaan itu, datanglah kabar kurang menyenangkan. Sekolah tempat Rani ingin mendaftar memiliki biaya masuk yang lebih tinggi dari perkiraan. Meski ia bisa diterima lewat jalur prestasi, tetap ada biaya seragam, uang bangunan, dan perlengkapan lainnya. Bu Rini menghitung semua tabungannya. Ia bahkan membuka celengan tanah liat terakhir yang selama ini ia simpan untuk keadaan darurat. Tapi jumlahnya masih kurang. Rani berkata, Bu, kalau memang gak cukup, Rani bisa daftar ke sekolah lain yang lebih murah. Tapi Bu Rini tidak setuju. Kalau kamu sudah layak di tempat yang baik, jangan turunkan langkahmu hanya karena uang. Kita cari jalan. Esoknya, Bu Rini mendatangi koperasi kampung untuk meminjam dana. Ia menjaminkan sepeda tuanya sebagai jaminan. Pegawai koperasi sempat tertegun, tapi akhirnya menyetujui karena tahu siapa Bu Rini. Dengan uang itu, Rani bisa mendaftar. Hari-hari berikutnya penuh dengan kecemasan menanti pengumuman. Rani bahkan tak bisa tidur semalaman menjelang hari haji. Pagi itu, sebelum pengumuman keluar, Bu Rini mengajaknya salat subuh di musala kampung. Mereka berdoa dalam diam. Lalu, pulang dan menunggu. Ketika nama Rani muncul di papan pengumuman sebagai salah satu dari 10 besar yang diterima di SMA negeri favorit kota, Bu Rini menangis. Bukan karena bangga semata, tapi karena semua lelah dan pengorbanan itu tidak sia-sia. Tetangga-tetangga mulai berdatangan. Ada yang mengucapkan selamat, ada yang menawari bantuan perlengkapan sekolah,
Bahkan Pak RT ikut membawa tas baru sumbangan dari salah satu donatur. Bu Rini, anak asuhnya hebat, ya. Bisa tembus sekolah favorit. Bu Rini hanya tersenyum sambil mengelus kepala Rani. Anak ini luar biasa. Saya cuma bantu sisihkan sedikit. Selebihnya, dia yang berjuang. Hari-hari Rani di SMA dimulai dengan semangat tinggi. Ia berangkat lebih pagi dari teman-temannya, naik sepeda pinjaman. Ia aktif di perpustakaan, mengikuti lomba pidato, dan mulai menulis cerita pendek yang kadang dibacakannya di rumah Bu Rini. Suatu hari, Rani pengen jadi penulis atau guru, supaya bisa bantu anak-anak lain, seperti Bu Rini bantu Rani, katanya suatu malam. Bu Rini memeluknya. Jadilah apapun yang kamu mau, asal jangan lupakan orang-orang kecil. Jangan lupakan kampung ini. Rani mengangguk. Dan di sudut hati Bu Rini, tumbuh harapan yang baru. Bahwa perjuangannya bukan sekadar menyekolahkan satu anak, tapi menyalakan cahaya yang bisa menerangi banyak hati. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan seindah ini. Bukan karena kekayaan, tapi karena ia bisa menjadi bagian dari mimpi seseorang yang berpotensi mengubah dunia. Dan dari dapur kecil, dari sepeda tua yang kini tergadaikan, dari lembar demi lembar uang ribuan yang disisihkan setiap hari, Bu Rini telah meletakkan batu pertama bagi masa depan seorang anak. Rani bukan sekadar anak asuh. Ia adalah harapan. Ia adalah bukti bahwa satu hati yang tulus bisa menjadi jembatan menuju perubahan besar. Dan perjalanan mereka belum selesai. Masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, Rani tidak sendiri. Di belakangnya ada sosok sederhana, seorang penjual gorengan, yang dengan cinta dan keteguhan hati telah menjadi ibu sejati. Dan kampung itu, kembali menyaksikan bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa mengangkat seseorang ke tempat yang tak pernah dibayangkan. Memasuki dunia SMA, Rani menghadapi kenyataan baru. Sekolah negeri tempatnya diterima memang favorit, tapi itu juga berarti persaingan ketat dan lingkungan yang jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Teman-teman sekelasnya berasal dari latar belakang keluarga beragam, ada yang anak pengusaha, pejabat, bahkan selebritas lokal. Di tengah gemerlap mereka, Rani hadir dengan sepeda pinjaman dan seragam bekas yang rapi tapi usang. Hari pertama sekolah, ia sempat gugup. Ketika memperkenalkan diri di kelas, sebagian teman menyambutnya ramah, sebagian lain hanya tersenyum basa-basi. Tapi Rani tidak datang untuk mencari pengakuan. Ia datang untuk belajar. Setiap hari, Rani berangkat lebih pagi daripada siapapun. Ia mengayuh sepeda sejauh 5 km melintasi jalan kampung dan perumahan. Kadang hujan deras mengguyur, kadang terik membakar. Tapi ia tidak pernah absen. Ia tahu, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari hidup yang sempit. Bu Rini setiap pagi menyiapkan bekal sederhana, nasi, telur dadar, dan kerupuk. Terkadang hanya tempe goreng. Rani tidak pernah mengeluh. Ia memakannya dengan penuh syukur. Di sekolah, ia cepat dikenal sebagai siswa teladan. Bukan karena penampilannya, tapi karena sikap dan nilainya yang terus menanjak. Ia rajin mencatat, mengumpulkan tugas lebih cepat dari batas waktu, dan aktif bertanya pada guru. Beberapa guru mulai menyukainya, salah satunya Bu Rahayu, guru biologi. "Rani, kamu suka sains?" tanya Bu Rahayu suatu hari setelah kelas selesai. "Saya suka semua pelajaran, Bu. Tapi biologi bikin saya penasaran," jawabnya dengan senyum malu-malu. Sejak itu, Bu Rahayu mulai memberi Rani tugas tambahan. Bukan untuk membebani, tapi karena tahu anak ini mampu dan ingin lebih. Namun di balik prestasinya, Rani menyimpan banyak tantangan. Pertama, soal biaya. Meski masuk sekolah negeri, tetap ada pengeluaran, buku tambahan, perlengkapan praktikum, biaya ekskul, dan iuran kelas. Bu Rini mengusahakan semampunya. Ia mulai menerima pesanan gorengan untuk acara hajatan, bahkan menjual kue kering buatan sendiri saat akhir pekan. Setiap kali ada kebutuhan sekolah mendesak, Rani menulis daftar rinci dan menyerahkannya ke Bu Rini dengan hati-hati. "Bu, kalau memang belum bisa, Rani bisa pinjam dulu ke teman," katanya. Tapi Bu Rini tidak ingin anak itu merasa kurang. Ia selalu mencari cara. Kadang pinjam ke koperasi, kadang minta tolong tetangga dekat yang paham kondisi mereka. Kedua, rasa minder. Meski pintar, Rani kadang merasa kecil saat teman-temannya bicara tentang liburan ke luar kota, atau membawa ponsel terbaru. Ia hanya diam dan tersenyum. Ia tahu dirinya berbeda.
Tapi perasaan itu tetap menyisakan luka. Pernah suatu hari, ia pulang dari sekolah lebih cepat. Wajahnya murung. "Kenapa, Enduk?" tanya Bu Rini. "Rani malu, Bu. Teman-teman pakai sepatu bagus, tas mahal. Rani cuma punya ini." Bu Rini duduk di sampingnya. "Enduk, orang baik itu bukan dilihat dari merek sepatunya, tapi dari bagaimana dia melangkah." Kalimat itu menjadi pegangan Rani. Ia menuliskannya di belakang buku catatannya. Setiap kali merasa rendah diri, ia membacanya ulang. Ketiga, waktu. Selain sekolah, Rani tetap membantu di rumah. Ia mencuci baju, menyapu halaman, dan kadang membantu Bu Rini menggoreng dagangan. Malam harinya, ia belajar di bawah cahaya lampu minyak karena listrik di rumah sering padam. Pernah, ia harus mengerjakan tugas kelompok di rumah teman yang jauh lebih mewah. Temannya punya ruang belajar sendiri, komputer, dan akses internet cepat. Rani sempat tertegun. Tapi ia tidak iri. Ia hanya makin bertekad. "Mereka punya segalanya. Aku punya semangat," gumamnya. Ketika semester pertama berakhir, Rani masuk peringkat 5 besar. Ia diundang mewakili sekolah dalam lomba debat antar SMA. Ia ragu menerima, tapi Bu Rahayu menyemangatinya. "Kamu bisa, Rani. Kamu punya pemikiran tajam dan tutur kata yang baik. Anggap ini latihan jadi pemimpin." Rani setuju. Ia mulai berlatih keras. Membaca berita, menonton video debat, bahkan melatih intonasi bicara di depan cermin. Bu Rini menjadi pendengarnya setiap malam. "Coba ulangi bagian akhir itu, Enduk." "Ibu rasa kamu terlalu cepat tadi," komentar Bu Rini seperti pelatih profesional. Hari lomba tiba. Rani mengenakan seragam terbaiknya. Ia gugup, tapi tak gentar. Ketika gilirannya tampil, ia berbicara dengan tenang dan jelas. Topiknya, pendidikan gratis untuk semua. Ia bicara dengan penuh empati, karena ia tahu betul makna dari setiap kata. Ketika diumumkan sebagai juara kedua, semua orang bersorak. Rani hampir tak percaya. Di antara banyak peserta dengan latar belakang lebih mapan, ia berdiri tegak membawa piala. Sepulangnya, seluruh kampung menyambutnya. Anak-anak yang dulu belajar bersama ikut merayakan. Mereka membuat spanduk dari kain bekas bertuliskan, "Selamat Rani, kebanggaan kampung kita." Bu Rini tidak berhenti tersenyum malam itu. Ia memandangi piala di sudut lemari dan berkata, "Ibu rasa, kamu akan jadi orang besar, Enduk." Tapi perjuangan belum usai. Kelas 2 SMA lebih berat. Tugas makin menumpuk. Beban mental makin besar. Tapi Rani tidak goyah. Ia tahu, semua ini adalah anak tangga menuju impian. Suatu malam, ia duduk lama di teras rumah. "Bu, Rani pengen kuliah." Bu Rini terdiam. Rani tahu itu berat. Tapi kalau bisa dapat beasiswa, Rani yakin bisa. Rani ingin kuliah di universitas negeri di kota. Jurusan pendidikan atau sastra. Biar bisa jadi guru, atau penulis. Bu Rini menatap langit malam. Hatinya sesak oleh haru. "Kalau kamu sungguh-sungguh, Ibu akan lakukan apapun agar kamu sampai ke sana," katanya akhirnya. Sejak itu, Rani mulai mengincar program beasiswa. Ia meminta bantuan guru untuk informasi, mengikuti bimbingan belajar online gratis lewat perpustakaan kota, dan membuat jadwal belajar mandiri yang disiplin. Mereka tahu, jalannya panjang. Tapi mereka juga tahu, selama ada keyakinan dan kerja keras, tidak ada yang mustahil. Dan di tengah keterbatasan itulah, Rani tumbuh menjadi gadis muda yang bukan hanya cerdas, tapi juga tangguh. Ia tidak hanya membawa harapan Bu Rini, tapi juga seluruh kampung yang mendukungnya. Bu Rini pun tak lagi sekadar penjual gorengan. Ia telah menjadi tiang penyangga bagi masa depan seseorang. Dan meskipun tubuhnya mulai renta, semangatnya tidak luntur. Ia tahu, selama Rani terus melangkah, hidupnya akan tetap berarti. Mereka tidak punya apa-apa, kecuali keyakinan. Tapi keyakinan itu, hari demi hari, mulai membuktikan dirinya. Rani terus melangkah. Dan Bu Rini akan selalu ada di belakangnya, sebagai sosok yang tak pernah berhenti percaya. Pagi itu seperti biasa, Bu Rini mengayuh sepedanya melintasi jalanan kampung yang mulai ramai. Udara masih sejuk, sinar matahari belum terlalu terik. Di kotak kayu di belakang sepedanya, gorengan hangat tertata rapi, bakwan, tempe, tahu isi, dan pisang goreng. Ia berhenti di depan warung, lalu di depan sekolah, menyapa semua orang dengan senyuman khasnya. Namun,
Tanpa sepengetahuannya, di antara orang-orang yang menyapanya pagi itu, ada seorang anak muda yang memperhatikannya lebih dalam, Reza, mahasiswa tingkat akhir jurusan jurnalistik yang sedang magang di sebuah media daring lokal. Ia sedang pulang kampung karena libur semester. Reza mendengar cerita dari ibunya tentang seorang penjual gorengan yang menyekolahkan anak-anak yatim. Awalnya ia mengira cerita itu dilebih-lebihkan, seperti cerita-cerita heroik khas ibu-ibu. Tapi pagi itu, setelah memperhatikan langsung cara Bu Rini melayani pembeli, mengusap kepala anak-anak kecil yang lewat, dan sesekali berhenti hanya untuk menanyakan kabar orang lain, ia tersentuh. Sepulang dari pasar, Reza menuliskan kisah Bu Rini dalam blog pribadinya. Ia menuliskannya dengan gaya naratif yang hangat dan tulus, memberi judul, Penjual Gorengan yang Menjadi Ibu Bagi Anak-anak Yatim. Ia menyertakan foto sederhana Bu Rini yang sedang tersenyum di atas sepedanya, dan satu kutipan dari wawancara singkatnya. Saya cuma ingin anak-anak itu sekolah, Mas. Nggak bisa bantu banyak, tapi kalau tiap hari saya sisihkan 1.000-2.000, lama-lama bisa juga, kan? Postingan itu ia unggah malam harinya. Ia tidak berharap banyak. Tapi keesokan harinya, postingan tersebut sudah dibagikan lebih dari 2.000 kali. Komentar pun mengalir deras. Luar biasa, Bu Rini. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu. Saya terharu, baca ini sambil nangis. Warganet mulai mencari tahu lebih banyak. Akun-akun media sosial komunitas lokal ikut membagikan. Tak butuh waktu lama hingga berita itu sampai ke meja redaksi media nasional. Dalam seminggu, kisah Bu Rini terpampang di halaman utama beberapa portal berita. Saat tetangganya memberitahu, Bu Rini hanya tersenyum kaget. Ia tidak punya ponsel pintar, hanya HP jadul dengan fitur dasar. Loh, kok bisa ibu masuk berita? Saya ini cuma jual gorengan biasa, katanya polos. Tapi perhatian itu tidak berhenti di media daring. Wartawan datang ke rumahnya. Ada yang mewawancarainya di depan dapur mungilnya. Kamera-kamera kecil merekam sudut rumah sederhana itu, tempat di mana perjuangan dan ketulusan hidup berdampingan. Bu Rini, apa motivasi ibu membantu anak-anak yatim ini? Tanya salah satu reporter. Ia menjawab, saya pernah susah, Mas. Dulu saya juga dibantu orang. Jadi saya cuma ingin meneruskan kebaikan. Kalau saya mati nanti, paling tidak, saya sudah tinggalkan sedikit manfaat. Potongan video itu viral. Di media sosial, banyak tokoh publik membagikan kisah Bu Rini. Bahkan selebritas dan influencer mulai menyebut namanya dalam unggahan mereka. Tidak lama kemudian, bantuan mulai berdatangan. Ada yang mengirimkan uang, ada yang memberikan sepeda baru untuk Bu Rini, bahkan ada pengusaha lokal yang membelikan gerobak jualan baru lengkap dengan perlengkapan stainless steel. Ini gerobak baru untuk Bu Rini. Biar jualannya makin semangat, kata sang pengusaha saat menyerahkannya. Bu Rini nyaris menangis. Bukan karena senang punya gerobak baru, tapi karena tak menyangka kebaikan sekecil itu mendapat balasan sebesar ini. Rani, yang saat itu sudah duduk di kelas 3 SMA, juga ikut merasakan dampaknya. Ia sempat diwawancarai di sekolah oleh salah satu TV swasta. Saya bisa sekolah sejauh ini karena Bu Rini. Tanpa beliau, saya mungkin sudah menikah muda atau kerja serabutan, ujarnya. Suaranya terdengar bergetar. Wajahnya tenang, tapi air mata menggantung di pelupuk matanya. Kampung mereka mendadak ramai dikunjungi relawan, donatur, dan aktivis sosial. Mereka ingin melihat langsung sosok yang membuat ribuan orang menangis tersentuh. Bu Rini tetap bersikap biasa. Ia tidak mau merasa lebih dari siapapun. Saya tetap Bu Rini yang dulu. Masih jualan gorengan. Hanya saja sekarang, lebih banyak yang doakan saya, katanya sambil tertawa kecil. Dengan dana bantuan yang terkumpul, tetangga mengusulkan untuk membuat taman baca kecil di samping rumah Bu Rini. Ia setuju, asal anak-anak bisa memanfaatkannya. Taman baca itu dibangun dari papan dan bambu, dihiasi lukisan anak-anak kampung. Buku-bukunya berasal dari donasi. Rani membantu menyusun koleksi dan membuat jadwal belajar bersama. Tiap sore, anak-anak datang. Ada yang membaca, ada yang menulis, ada yang hanya duduk mendengarkan cerita dari Rani atau dari relawan yang berkunjung. Tempat itu menjadi oase baru di kampung kecil mereka. Kisah Bu Rini menyebar makin luas. Ia diundang menjadi narasumber dalam seminar pendidikan di kampus-kampus. Dalam forum besar, ia tetap tampil sederhana, berbaju batik lama dan kerudung polos. Ketika berdiri di podium, ia berkata,
Saya bukan pendidik. Saya juga bukan tokoh penting. Tapi saya tahu satu hal, anak-anak kita butuh orang yang percaya pada mereka. Kalau kita semua percaya dan bantu sedikit-sedikit, insya Allah masa depan mereka lebih cerah. Tepuk tangan panjang menggema di ruangan itu. Bu Rini pulang membawa bingkisan, tapi yang paling ia bawa pulang adalah kepercayaan diri. Bahwa perjuangannya, sekecil apapun, ternyata berarti bagi banyak orang. Dan di rumah kecil di pinggiran Yogyakarta itu, ia tetap bangun pukul 4 pagi. Tetap mengiris tempe, meracik adonan, dan menggoreng dengan hati. Kini, dagangannya selalu laris. Tapi yang membuatnya bahagia bukan itu. Ia bahagia karena tahu, kisah hidupnya telah menyentuh banyak hati. Dan tanpa ia rencanakan, hidupnya telah berubah. Bukan dari segi materi, tapi dari makna. Ia kini menjadi inspirasi. Sebuah nama yang disebut-sebut bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan. Bu Rini, penjual gorengan keliling, telah menjadi simbol bahwa kebaikan tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu terkenal. Cukup lakukan dari hati. Maka semesta akan menjawab dengan caranya sendiri. Sejak kisah Bu Rini viral, perubahan di sekelilingnya datang bertubi-tubi. Ia yang dulu hanya dikenal sebagai penjual gorengan kini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Orang-orang datang tidak lagi hanya untuk membeli gorengan, tapi juga untuk sekadar menyapa, bersalaman, bahkan memeluknya sambil menahan haru. Setiap hari, rumah Bu Rini yang sederhana berubah menjadi tempat singgah orang-orang yang ingin mengenalnya lebih dekat. Mahasiswa datang untuk wawancara. Relawan datang membawa buku. Anak-anak sekolah datang bersama guru mereka, ingin bertemu langsung dengan ibu pahlawan, seperti yang disebut media. Beberapa organisasi sosial datang menawarkan kerjasama. Ada yang ingin membuat program pendampingan belajar, ada yang ingin menyumbangkan rak buku dan komputer, bahkan ada yang menawarkan beasiswa penuh bagi anak-anak yatim yang selama ini dibantu Bu Rini. Awalnya Bu Rini bingung. Ia bukan orang yang biasa berbicara di depan banyak orang, apalagi berurusan dengan organisasi besar. Tapi ia tahu, semua ini datang karena satu hal, niat baik yang tulus. Maka ia belajar pelan-pelan. Ia mulai terbuka pada ide-ide baru, mulai mengizinkan anak-anak asuhnya belajar dengan sukarelawan dari luar. Di media sosial, tagar Bu Rini mengalir deras. Banyak orang menuliskan refleksi tentang bagaimana kisah Bu Rini menyadarkan mereka untuk berbagi, untuk tidak menunggu kaya untuk membantu. Ada yang menulis status tentang betapa kecilnya pengorbanan mereka dibandingkan Bu Rini. Ada pula yang mulai membuat gerakan lokal serupa di kota masing-masing. Kalau Bu Rini yang jualan gorengan bisa menyekolahkan anak yatim, apa alasan kita yang punya penghasilan tetap untuk tidak menyisihkan sebagian? Tulis seorang influencer pendidikan di akun Twitternya. Tanggapan itu tidak berhenti di layar. Di lapangan, mulai terlihat hasilnya. Di beberapa kota, muncul gerakan serupa, penjual nasi kuning membiayai les anak pemulung, tukang tambal ban yang menyediakan buku bacaan gratis di kiosnya, bahkan ibu rumah tangga yang membuat kelas baca di teras rumah. Bu Rini tidak tahu semua itu secara rinci. Tapi setiap kali ada orang datang dan berkata, "Saya terinspirasi dari ibu," ia hanya tersenyum dan menjawab, "Saya cuma melakukan apa yang saya bisa." Itu saja. Di Yogyakarta, pemerintah kota turut memberi perhatian. Lurah Kampung Bu Rini datang langsung membawa kabar bahwa ia diusulkan untuk menerima penghargaan warga teladan. Ketika itu, Bu Rini hanya mengangguk pelan. "Saya tidak ngerti soal penghargaan, Pak Lurah. Tapi kalau itu bisa bikin anak-anak di sini tambah semangat sekolah, ya monggo." Tidak lama, ia resmi mendapat penghargaan dari wali kota sebagai warga paling inspiratif 2025. Dalam upacara kecil yang digelar di balai kota, Bu Rini datang memakai kebaya sederhana. Ia berdiri di samping para pejabat, sesekali menunduk karena canggung. Tapi di antara kerumunan, semua mata tertuju padanya. Tepuk tangan mengiringi setiap kata yang keluar dari bibirnya yang gemetar. "Saya tidak sekolah tinggi. Tapi saya tahu, pendidikan itu penting. Kalau saya bisa bantu walau sedikit, ya saya bantu," katanya. Tepuk tangan kembali membahana. Dampaknya makin meluas. Beberapa tokoh nasional mulai menyebut nama Bu Rini dalam pidato dan ceramah. Bahkan dalam sebuah seminar pendidikan nasional, salah satu narasumber mengutip kutipan Bu Rini yang viral, "Kalau tiap hari saya sisihkan 1.000-2.000, lama-lama bisa juga." Sementara itu,
Rani mulai aktif membantu menjawab surat dan pesan yang masuk ke rumah mereka. Banyak yang menanyakan kabar, banyak juga yang ingin tahu bagaimana caranya membantu langsung. Rani mencatat semua pesan dengan teliti. Ia mulai belajar mengatur jadwal untuk kunjungan tamu, menyusun daftar kebutuhan taman baca, dan bahkan mulai mengajukan proposal kecil ke lembaga sosial. "Ibu, kita sekarang harus belajar membagi waktu," katanya suatu malam sambil membawa buku catatan. Bu Rini tertawa. "Kamu kayak manajer saja, enduk." Rani membalas dengan senyum. "Biar ibu bisa fokus di dapur dan gorengan. Urusan tamu, biar Rani bantu." Semakin hari, dukungan makin besar. Seorang dosen dari Universitas Gajah Mada datang dan menawarkan program pelatihan untuk anak-anak di Taman Baca. Beberapa mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata, bahkan memilih tinggal sementara di kampung itu untuk membantu kegiatan belajar. Taman baca sederhana yang awalnya hanya dari papan dan bambu kini mulai direnovasi. Dana bantuan yang masuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Dibangunlah ruang belajar dengan atap seng yang lebih kuat, lantai semen halus, dan rak buku yang lebih banyak. Ada juga satu komputer bekas tapi masih berfungsi, sumbangan dari relawan. Anak-anak makin antusias datang. Bahkan anak-anak dari kampung sebelah mulai bergabung. Tiap sore, taman baca itu ramai. Suara tawa, bunyi lembaran buku dibuka, dan diskusi kecil tentang pelajaran menjadi pemandangan yang biasa. Bu Rini sering duduk di bangku panjang di sudut taman baca. Ia memperhatikan anak-anak belajar sambil sesekali membetulkan kerudung mereka yang miring, atau menyodorkan air minum. Ia tak pernah menyangka, dari gorengan sederhana yang ia jual, ia bisa membuka pintu bagi begitu banyak mimpi. Namun di balik segala keramaian itu, Bu Rini tetap tidak berubah. Ia masih bangun jam 4 pagi, masih memarut kelapa sendiri, masih menyiapkan gorengan dengan tangan sendiri. Ia menolak dibantu terlalu banyak. "Kalau semua dibantu, nanti tangan saya bisa lupa caranya bekerja," candanya. Hari-harinya kini penuh dengan cerita. Ada rasa bahagia yang tak bisa diukur dengan uang. Ia pernah miskin, pernah kehilangan, pernah merasa sendiri. Tapi kini, ia tidak lagi sendiri. Ada ratusan orang yang mendukungnya, ribuan yang mendoakan, dan jutaan yang belajar dari ketulusannya. Dan di tengah semua itu, ia tetap Bu Rini, wanita sederhana dari pinggiran Yogyakarta, yang percaya bahwa kebaikan sekecil apapun, kalau dilakukan terus-menerus, bisa mengubah dunia. Bulan Mei datang, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kisah Bu Rini yang sempat viral kembali menghiasi berbagai media. Tak disangka, suatu pagi ketika Bu Rini sedang menyiapkan dagangan, datanglah seorang utusan dari Kementerian Pendidikan. "Ibu Rini, mohon izin." Ibu diundang langsung oleh Bapak Presiden ke Istana Negara dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagai tamu kehormatan, kata sang utusan. Bu Rini tertegun. Rani yang berada di sampingnya langsung memeluk sang ibu angkat dengan mata berkaca-kaca. "Ibu harus pergi." Segala persiapan dilakukan. Tiket pesawat, penginapan, bahkan kebaya untuk acara istimewa itu disediakan panitia. Bu Rini memilih Rani sebagai pendamping. Ini adalah kali pertama ia naik pesawat. Di Istana Negara, Bu Rini menerima penghargaan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden berkata, Ibu Rini telah menunjukkan bahwa ketulusan dan kepedulian adalah pilar sejati pendidikan. Saat diberi kesempatan berbicara, Bu Rini hanya berkata, "Saya ini penjual gorengan. Saya cuma ingin anak-anak di kampung saya bisa sekolah. Kalau niatnya baik, pasti ada jalan." Pidato singkat itu membuat ruangan hening. Banyak yang meneteskan air mata. Ia bukan orator, tapi ketulusannya menyentuh. Usai acara, Bu Rini dan Rani sempat berbincang langsung dengan Menteri Pendidikan. Di sana, Rani mendapat tawaran beasiswa penuh hingga kuliah. Dengan mantap ia berkata, "Saya ingin jadi guru." Setibanya di kampung, sambutan meriah menanti. Spanduk dan bunga buatan anak-anak kampung menghiasi jalan masuk rumah mereka. Kampung kecil itu kini dikenal sebagai kampung literasi, dan taman baca sederhana Bu Rini menjadi pusat inspirasi baru. Meski sorotan datang dari segala arah, Bu Rini tidak berubah. Ia tetap menjual gorengan, menyapa anak-anak, dan menyambut siapa saja yang datang belajar. Ia tidak melihat dirinya sebagai tokoh besar. Ia tetap Ibu Rini, wanita sederhana yang percaya bahwa kebaikan sekecil apapun bisa memberi dampak besar.
Kisah hidupnya menjadi contoh nyata bahwa siapapun bisa menjadi agen perubahan. Tak perlu kaya atau berkuasa. Cukup dengan hati yang tulus dan tindakan yang konsisten. Bu Rini telah menunjukkan bahwa kebaikan itu menular, menyebar dari satu tangan ke tangan lain, dari satu kampung ke negeri yang lebih luas. Dari gerobak gorengan yang ia dorong setiap pagi, lahir semangat belajar, tumbuh generasi harapan, dan hadir inspirasi bagi bangsa. Ia bukan sekadar tokoh dalam berita. Ia adalah ibu dari perubahan. Dan bagi banyak orang, nama Bu Rini akan selalu menjadi pengingat bahwa orang biasa bisa menciptakan perubahan luar biasa.